Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan sosial tema 2 subtema 1, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari berbagai suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sering kita dengarkan pada saat upacara bendera 17 Agustus, baik secara langsung pada saat mengikuti upacara maupun di media elektronik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi diantaranya adalah ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi ditulis oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir diantaranya ada Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan untuk pertama kalinya di Indonesia. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam proklamasi kemerdekaan. Tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan beliau wafat di Jakarta 21 Juni tahun 1970. Insinyur Soekarno menyusun konsep teks proklamasi. Insinyur Soekarno juga menandatangani teks proklamasi. Beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pasti kalian sudah tahu ya bahwa Bapak
presiden pertama di Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, di situ ada foto dari Insinyur Soekarno. Selanjutnya adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau biasa disebut dengan Bung Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 dan wafat di Jakarta 14 Maret tahun 1980. Kemudian beliau merupakan penyusun konsep teks proklamasi dan menandatangani teks proklamasi. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama di Indonesia dan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Mr. Ahmad Subardjo Djoyodisurjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret tahun 1896 dan wafat 15 Desember tahun 1978. Ahmad Subardjo merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Beliau merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan penyusun konsep teks proklamasi bersama dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya adalah Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda ini lahir di Kagoshima, Jepang, tanggal 3 Maret tahun 1898 dan wafat 13 Desember tahun 1977. Merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli tahun 1916 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei tahun 1971. Sukarni Kartodiwirjo merupakan salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih. Tokoh selanjutnya adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati lahir di Bengkulu 5 Februari tahun 1923 dan beliau wafat pada tanggal 14 Mei tahun 1980. Ya, anak-anak tahu ya bahwa Ibu Fatmawati ini merupakan penjahit bendera pusaka Sang Merah Putih yang dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik, beliau lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November tahun 1908 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 27 Februari tahun 1989. Sayuti Melik ini merupakan pengetik naskah proklamasi yang dibacakan pada saat kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Makna proklamasi kemerdekaan diantaranya: yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri.
Ketiga, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Keempat, mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Dan yang terakhir, sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia luar. Ya, demikian tadi adalah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh-tokoh yang berperan. Terima kasih untuk yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.